dulu, baru kau bisa selamat. Kalau enggak, kau masuk api neraka, jadi bahan bakar api neraka. Loh, kok nggak ada? Lucu kau ajaran Islam kayak gitu. Itu ajaran Islam. Inna dinna indallahil Islam tuh. Kalau di agama kau kan nggak perlu jadi Kristen. Kristen itu bukan agama, sekte. Ya kan? Yang penting kalian berbuat baik aja. Mau makan biawak kayak Islam tuh punya kesesatan itu banyak itu. yang mana coba? Yang mana sesat? Islam nyembah orang nggak? Islam nyembah orang nggak? Tidak, tapi batu. Kau nyembah orang sesat. Coba kau tunjukkan ayat kalau orang Islam menyembah batu. Coba kau tunjuk kalau Tuhan kau orang yang disembah, itu dalilnya ada. Kristen itu bukan cuma nyembah orang, animisme juga, menyembah roh. Coba kau tunjukkan ada di dalam ayat Quran dan hadis kalau umat Islam menyembah batu. Kalau Kristen menyembah batu ada, karena Yesus adalah batu penjuru yang dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itulah kalian nggak diajarkan mandi ya. Kami mandi 2 kali sehari, kadang Lagi sudah kerja nih. Oh, pulang kerja. Agama apa, bro? Baru pulang kerja. Agama apa, bro? Oh, agama Kristen. Kristen Protestan. Protestan. Yang suka protes-protes ini nih ya. Oh, enggak. Loh, Bukan macam kan Protestan itu kan artinya dari protestamen, yang memprotes ajaran Katolik dengan 95 tesis. Jadi apakah memprotes semua agama? Bukan semua agama memprotes Katolik. Protestan itu kan hadir karena memprotes Katolik. Ah, mungkin lah pendapat Unirifa apa gitu. Loh, itu bukan pendapat, Deku. Itu sejarah. Belajar sejarah nggak? Jadi dulu ada namanya orang Martin Luther namanya. Ini adalah bapak gereja reform. Martin Luther ini membantah tesis. Nah, kita bahas di sini sejarah gereja Protestan ya. Sejarah gereja Protestan. Ya, ya. Sebentar ya, kita belajar sejarah Protestan ya. Bentar.
Bentar ya dek, sabar ya dekku. Oke, siap, siap. Oke. Nah, bentar ya dek, bentar. Oke, siap. Oke, kita bahas sejarah gereja Protestan ya. Sejarah gereja Protestan. Kita bicara nanti kalau kamu misalkannya ada yang tahu tentang gereja Protestan, kamu boleh bicara ya. Ya, ya. Karena kan saya belajar. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah hasil pembelajaran. Kalau menurut kamu nanti salah, silakan kamu sampaikan ke saya. Oke? Paham nggak? Oke. Oke. Bentar ya. Kamu dari kecil memang Protestan ya, Dek? Ya, dari kecil memang Protestan. Oh. Dan kamu pernah punya teman Katolik nggak, kayak ngobrol-ngobrol sama orang Katolik itu pernah nggak? Oh, pernah, tapi tidak pernah mengobrol agama lah. Oke. Nah, sekarang coba saya mau live streamingkan dulu kita di YouTube biar kita dapat kajian ini secara mendalam. Oke. Saya prolog dulu, kamu diam dulu ya, Dek. Nanti kamu tanya sama saya kalau ada yang mau ditanya. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kembali lagi kepada semua orang yang menonton. Terima kasih telah bergabung bersama kami di room kami, room dialog lintas iman, di mana saya sebagai Bunda Gembala mengajak untuk saudara-saudara Kristen itu berpikir, merenung dan jujur, tapi jangan menghujat. Karena biasanya kalau menghujat saya akan mengembalikannya bertubi-tubi biasanya, dan itu nggak bagus buat kalian. Dan saya pun sebenarnya nggak nyaman dengan itu. Saya tidak nyaman membongkar fakta-fakta yang kalian tidak ketahui, yang itu hanya akan menyakiti hati kalian. Kali ini kita betul-betul edukasi. Ada saudara kita di sini, Marjen Pastor. Nama aslinya siapa, Dekku? Martin. Nah, Martin ya, Martin. Nama aslinya adalah Martin. Nah, Martin ini adalah seorang Kristen Protestan. Nah, saya tanya sama Martin tadi, Martin tahu nggak sejarah gereja Protestan? Nah, mungkin saja Martin ini tahu, tapi mungkin belum belum terlalu mempelajari ya. Iya, dan hari ini saya akan mengajak Martin untuk membahas tentang sejarah gereja Protestan. Pertama, Protestan itu dari kata protestamen. Kalau orang bilang di Indonesia ini Protestan itu ada karena dia suka protes. Sebenarnya itu cuman plesetan aja, kebetulan aja. Yang sebenarnya Protestan itu dari kata protestamen. Apa maksudnya protestamen? Protestamen itu artinya adalah keyakinan tentang Bible yang harus kembali kepada teks Bible. Artinya tidak boleh ditafsir sembarang. Maksudnya bukan tidak terlalu punya otoritas tentang tafsiran, tapi setiap orang boleh memahami Bible karena mengklaim punya Roh Kudus. Makanya istilahnya adalah protestamen. Ya, protestamen, pro terhadap kitab suci. Makanya kalau teman-teman lihat Martin Luther itu kehadirannya itu membantah 95 antitesis ya. Ini adalah orang-orang seperti ada tokoh-tokoh dari gereja Reform ini atau gereja Protestan ini. Dia pertamanya muncul di kurang lebih di abad ke-16 ya. Nah, tokoh-tokohnya itu yang paling masyhur itu adalah Martin Luther. Yang kedua adalah John Calvin, kemudian ada Zwingli, dan nanti muncul beberapa nama lainnya yang ada tapi mungkin tidak sepopuler Martin Luther. Yang paling populer itu Martin Luther. Nah, perlu teman-teman ketahui, Martin Luther ini adalah orang yang awalnya memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap kezoliman yang dilakukan oleh gereja Katolik, di mana gereja Katolik itu memaksakan apa yang mereka inginkan untuk diikuti. Dan kemudian kalau memang kita si Martin Luther ini juga terlihat berpihak kepada kaum kecil yang dipaksa untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh gereja Katolik. Nah, salah satu yang perlu kita tahu adalah tentang indulgensi. Kenapa Martin Luther ini memasang yang namanya menempelkan 95 tesis terkait tentang ajaran Katolik, salah satunya indulgensi? Karena pada waktu itu teman-teman, gereja menjadi pusat pemerintah, digandeng dengan pemerintah seolah mencari uang, menggunakan dalih penghapusan dosa untuk mengumpulkan uang dengan adanya jual beli surat indulgensi.
Dan pada waktu itulah Martin Luther hadir membantahi ajaran tersebut dengan cara membuat antitesis. Ya, seperti itu. Maka perlu kita ketahui ajaran Protestan kalau dari semua agama adalah agama terakhir yang muncul. Ya, agama terakhir yang muncul sebelum, kalau kita bicara kejawen, bahkan lebih dulu kejawen dan kapitayan daripada ajaran Protestan sendiri. Nah, ajaran Protestan Abad ke-6. iya di abad ke-16 kan. Abad ke-6. Ya, ya. Nah, dan yang paling miris daripada ajaran Protestan adalah ketika Martin Luther ini sudah mulai berusia lanjut, dia habiskan hidupnya dengan penuh boleh kalau kita katakan itu kesedihan dan ironi ya. Karena di sisa akhir umurnya itu dia hidup dalam ajaran kebencian terhadap Yahudi. Karena si Martin Luther juga yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi dan mempengaruhi Kristen-Kristen Jerman sampai terjadi namanya peristiwa Holocaust, yaitu pembantaian yang dilakukan orang Nazi terhadap orang Yahudi sekitar 6 juta jiwa orang. Dan itu dipengaruhi oleh kebencian yang diajarkan sama Martin Luther. Ya silakan Bang Daud, agamanya apa? Kristen ya. Ah? Kristen. Kristen apa? Protestan atau Katolik? Protestan. Nah, silakan ada yang mau dibagikan tentang Protestan di sini. Tema kita sejarah tentang Protestan, dan tema khusus kita, tema umum kita, Oten kata Yesus tidak selamat. Oten ini apa? Oten ini Oten. Oten itu orang Kristen. Oke, kata Yesus tak selamat. Di mana dibilangnya itu? Matius pasal 7 nomor 21. Silakan dibaca. Oh, di jalan aku nggak ada itu dibilangnya. Oke. Orang Kristen gak selamat. Oke, kita bahas. Matius pasal 7 nomor 21. Bacalah. Coba Dek, baca. bacakan dek. Tidak semua orang yang hanya berseru Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga. Oh, itu kita salah tafsir tuh. Baca lagi. Sudah. Bacalah kitabnya dengan penuh hikmah. Bacalah. Ya, Cobalah baca. baca. Saya aja hafal. Saya bukan Yalah. Kristen, saja hafal ayat itu. Oh, gas lah, Ya. gas lah, apa mbak apa, gas. Saya, ya? kalau kalian tanyakan ke saya pemahaman saya udah kuasai kitab kalian. Oke, Saya diam dulu. Saya membuka room ini mengajak kalian itu berpikir, merenung, bukan untuk saya. Pengetahuan untuk saya udah belajar 7 tahun. mantap. Kalian berdua ini mengerti nggak tentang ayat Matius pasal 7 nomor 21 itu diawali di ayat 15 perikopnya tentang ajaran sesat nabi-nabi palsu. Paham nggak kalian tentang ayat itu? Kurang. Ya, aku mau tanya dulu. Apakah perkataan ini hanya menurut orang Kristen yang menyebut aku Tuhan Tuhan, atau orang Muslim juga? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan di ayat itu? Siapa? Itu Agama mana di dunia ini? Coba kita jujur ya. Mardian, kamu jujur ya. Beginilah. Tidak setiap bentar, bro. Tidak setiap, kalau kamu pakai terjemahan apa saya nggak tahu, terjemahan barunya begini. Bukan setiap yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Paham? Coba saya tanya sama kamu. Yesus bicara di situ untuk siapa? Yang dimaksud Yesus di situ tuh orang apa? Apa agama orangnya? Apa Yesus tahu agama? Nggak ada Yesus Oh, iya. yang agama di situ. Yesus mengajarkan orang untuk beragama. Kok Yesus nggak tahu agama? Nggak Kata ada ya, Yesus mengajarkan oke. agama. Ketika Yesus berkata, kalau kehidupan keberagamaanmu tidak lebih baik daripada kehidupan keberagamaan orang Yahudi, kamu tidak akan masuk surga. Apakah Yesus mengajarkan hidup beragama? Tapi apakah dia beragama tentang orang Kristen? Kenapa kalian selalu begini kalau diskusi sama saya gitu loh? Apa yang saya tanya tidak mau dijawab. Ketika kita membahas satu ayat, saya tanya, kalian berdua kan bilang Yesus tidak beragama. Saya tanya Bukan sama tidak kalian. beragama loh, Kak.
Dia tidak mengajarkan untuk agama. Kalau Dia tidak kamu mengajarkan mengatakan, agama. oke, kalau kamu mengajarkan Yesus tidak beragama, tidak mengajarkan agama, ketika Yesus berkata, kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih hebat daripada hidup keberagamaan orang Farisi, orang Yahudi, Saduki, kamu tidak masuk surga. Pertanyaan saya, Iya, Ma. Yesus kenapa dipotong dulu? Saya belum selesai. Ya maksudnya itu gini, maksudnya. Kenapa saya belum selesai? Kamu tahu nggak ayat itu ayat apa? Iya kan Mbak bilang tadi. Kamu kenapa? Kalau saya belum selesai itu kenapa dipotong dulu? Kamu tahu nggak ayat itu ayat apa? Kitab apa? Kamu tahu kitab apa itu? Jadi iya yang kitabnya itu. Kalau kamu tidak tahu, minimal kamu baca dulu, cari tahu dulu, baru menjelaskan. Tahu, Ayatnya tahu. aja nggak. Udah ayat apa itu? Perikop ayatnya tentang apa? Jadi gini. Astagfirullahalazim. Bro, saya ini tidak mau. Ini kebiasaan kalian tuh begini. Belum pernah baca ayatnya, tidak baca ayatnya, tapi sudah so tahu. Saya tanya sama kamu jujur, kamu pernah baca ayatnya? Pernah. Ayat berapa itu? Kitab apa namanya? Kalau kami nggak fokus untuk menghafal, tapi pernah. Sedangkan ayatnya saja kau nggak tahu, kau bilang saja kau bilang kau pula mengerti ayat itu. Baca aja kau belum pernah. Coba kau bacakan 3 ayat yang berturut-turut tentang ayat itu. Nah, ini ku jelaskan samamu ya. Kau baca nanti. Saya tidak butuh penjelasanmu tentang apa yang kau pahami saat ini. Saya butuh kau menanggapi pernyataan saya. Ketika Yesus berkata, kalau kehidupan keberagamaanmu tidak lebih baik daripada kehidupan keberagamaan orang ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Di situ, secara bahasa Indonesia, apakah Yesus mengajarkan hidup beragama? Jawab. Oh tidak, itu mengajarkan. Makanya saya tanya sama kau, apa yang kau pahami tentang perkataan Yesus kalau hidup keberagamaanmu, apa maksudnya? Silakan kau jelaskan. Oke, diam ya. Dalam hal itu, dia menjelaskan bahwa kalau tidak keagamaanmu tentang Tuhanmu. Kenapa kau pelintir ayatnya? Kenapa kau pelintir ayatnya? Nggak begitu bunyinya. Agama itu, Apa Kristen ini? bukan mengajari ketuhanan. Kenapa kau mempelintir ayatnya? Nggak gitu bunyinya. Kalau agama Kenapa kau? mengajari ketuhanan. Kau tahu nggak itu ayat? Saya tanya dulu. Kau pernah baca ayatnya? Coba kau coba Gini kau aja lah, bacakan ayatnya. nggak berfaedah terlalu kau. Udah kau turun lah. Kalau kau nggak ngerti diskusi, kau turun di bawah kau. Biar aku sama si Marjan. Inilah aku bilang, kalian sok-sok ngajarin aku bahasa Indonesia aja nggak lulus. Tidak ada Yesus bilang begitu. Yesus mengatakan kalau hidup keberagamaanmu, pandai kau bahasa Indonesia nggak? Kalau hidup keberagamaanmu, nggak pandai kau bahasa Indonesia, pulang kau masuk lagi kau ke SD sana. Hidup keberagamaan artinya adalah kau dituntut hidup beragama. Hidup keberagamaan kau. Kayak gitu pun kau nggak ngerti. Parah kali, pantas kalian ini sesat loh. Bahasa Indonesia pun nggak paham. Yang kutanya, tahu nggak kau ayatnya? Paham nggak kau perikopnya? Kok lari kau kemana-mana? Apa yang dimaksud dengan hidup keberagamaan? Tinggal jawab aja, kok repot. Inilah aku bilang, terbiasa kalian itu menipu. Terbiasa kalian sok tahu tentang kitab kalian. Baca nggak pernah, tapi sok tahu pula penjelasannya. Yang kutanya itu apa yang dimaksud dengan hidup keberagamaan? Coba kalian pahami. Ngerti nggak? Hidup sesuai konteks hidup beragama. Gitu aja nggak pandai. Pantas kalian disesat lagi menyesatkan. Maksudnya begini, aku mau tanya. Jadi bilang menurut agama, apakah agama itu merujuk kepada orang Kristen? Tidak ada agama di bawah Yesus Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu sekte, aliran sesat yang dibawa Paulus. Yang saya tanya adalah, ketika Yesus berkata, ini kuulangi kau ya, aku bacakan ayatnya. Maka aku berkata kepadamu. Sudah aku paham. Bentar dulu. Sudah aku paham. Kenapa kayak ketakutan Sudah kali baca paham. kitabnya sih? Saya bingung kalian loh. Kalian ini Kristen loh. Kenapa aku lebih senang baca kitab kalian? Dari tadi kalian nggak ada yang satupun baca kitab kalian. Nih, Ya. jika hidup keagamaanmu, kutanya, Yesus mengajarkan hidup beragama nggak?
Tapi agama itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada agama apa? Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya, kau gimana menanggapi ayat itu? Jika hidup keagamaanmu, apakah Yesus mengajarkan hidup beragama? Pantas kalian dibuang Yesus. Pantas kalian dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Kalian tidak pernah jujur. Apa arti hidup apa arti hidup keagamaan? Kalau gitu, kalau memang Yesus tidak menuntut kalian hidup beragama, kenapa dia berkata kalau hidup keagamaanmu? Kenapa? Berarti Yesus penipu kalian buat. Penipu dia berarti, penipu. Atau penterjemah kitab kalian penipu berarti penipu mereka. Inilah kalian. Kitab kalian yang bilang jika hidup keagamaanmu, apa artinya? Saya percaya Martin ya, Kristen itu bukan agama memang. Kristen itu sekte organisasi. Kristen itu tidak layak dikatakan agama, karena agama artinya sistem kepercayaan. Kristen itu mana ada sistem kepercayaan? Kristen itu sekte, organisasi, ormas. Mana ada Kristen itu agama coba? Apa sistemnya? Nggak ada sistemnya. Kasih, mana ada sistemnya? Saya akui secara bahasa Kristen tidak layak dikatakan sistem agama, karena nggak pantas dikatakan sistem agama. Katolik masih bisa dikatakan sistem agama karena dia punya sistem. Ya, Katolik itu ada namanya magisterium, ada sistemnya. Ya, makanya ada agama Katolik. Protestan ini nggak layak dikatakan apa memang. Kenapa? Nggak jelas, nggak ada otoritasnya, nggak jelas. Kalau dikatakan kelompok kriminal bersenjata mungkin cocok gitu loh, atau kelompok gila berjamaah, kelompok gila KGB boleh, kelompok gila berjamaah. Serius, aku akui itu. Oh ya kak. Coba kalau Katolik ditanya, dia punya otoritas. Ada orang-orang yang dianggap ahli mentafsir kitab mereka. Kalau kalian kan suka-suka kalian semuanya. Makanya aku tanya, ketika Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, apakah Yesus di situ mengajarkan hidup beragama? Coba kau jawab. Tidak ada. Jadi apa artinya kalau hidup keagamaanmu itu? Hidup keagama itu kan menurut ajaran. Ajaran itu bukan agama. Bukan. Ajaran bukan. Yaudah. Berarti Kristen bukan agama ya? Memang sebab bukan. Kalau kita ikuti itu dibentuk oleh Paulus. Kristen agama bukan? Tapi Dibentuk. Oh iya. Oh, bagus. Ini bagus. Ini jujur nih. Ini tepuk tangan. Ini bagus nih. Betul. Ini sepakat. Kristen bukan agama yang dibawa Yesus, tapi agama yang dibentuk oleh Paulus, betul? Ya. Ini tepat. Sepakat. Itu baru pintar. Tapi Yesus juga mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kau percaya sama Yesus? Percaya pada, ya? Iya, kau percaya kepada Yesus. Iya, kau percaya kepada Yesus. Ya. Kata Yesus, berapa Tuhanmu? Kata Yesus, satu. Siapa satu-satunya Tuhan kata Yesus? Berarti Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Memang kalau kita bilang Yesus itu hanya perkataan firman. Yesus Tuhan bukan? Kalau dia bilang aku Tuhan, yang bilang. Tetapi dia Kata Yesus, siapa Tuhan satu-satunya Bapa di surga? Yesus Tuhan bukan? Yesus tidak Katanya pernah kau percaya Yesus. Ya menurut kau Yesus Tuhan bukan? Tetap dulu saya menjawab. Ya silakan. Menurut kau Yesus Tuhan bukan? Menurut aku begini, kan Yesus itu hanya sang firman yang telah menjadi manusia, tetapi dia tidak pernah menyatakan bahwa akulah Tuhan. Nah, sebab itu dia hanya perkataan. Makanya kalau dia boleh mengatakan bilang aku pun Tuhan pun boleh. Makanya di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat. Sebab boleh juga dia mengatakan aku Tuhan. Apakah setiap orang yang bergelar aku guru dan Tuhan, aku guru dan kurios, apakah setiap orang yang bergelar kurios adalah Tuhan? Tidak. Ya kenapa kau tuhankan dia, sementara kurios itu artinya pemilik dan penguasa? Ya memang itu pemilik dan penguasa kan. Apa yang dimiliki Yesus? Keledai jangan ambil punya orang kok.
Makanya aku tanya, realistis lah. Kalau Yesus berkata dia adalah penguasa, itu pun bohong, nggak ada yang dikuasainya. Keledai, loh, saya tanya sama kamu. Keledai yang diambil itu punya orang atau punya dia? Punya orang. Tepuk tangan. Nah, aku tanya. Yesus waktu di dunia, Yesus kapan dikembalikannya? Kapan dikembalikan? Mana coba tunjukkan dalil kalau dia kembalikan keledai itu. Itu sudah pernah aku baca lah, tapi aku tidak simpan ayatnya. Nungging nggak kalau ada kalau dia kembalikan keledai itu? Ada. Tunjukkan ayatnya dia kembalikan keledai itu. Ya. Ada pernah aku baca, Bang. Iya, kau tunjukkan sudah. Tidak takut. Asik kata Syairan, uni nungging. Syairan nunggu detik-detik uni nungging biar aku rekam katanya. Lanjut. Yesus pernah nggak berkuasa? Berkuasa. Pernah nggak? Macet. Aduh, kalian ini memang Tuhan kalian gimana? Gimana mau dikatakan berkuasa? Jadi RT aja nggak pernah Tuhan kalian. Nggak pernah Tuhan kalian itu. Jangankan dia jadi RT, mimpin gengnya 12 orang yang dipimpin gagal total, 2 diantaranya berkhianat. Dia mimpin gangster aja nggak bisa dia jadi pemimpin kartel, nggak bisa. Nggak cocok dia pemimpin, nggak bisa dipijak-pijak orang palanya. Iya, nggak cocok dia jadi ketua RT. Kenapa? Nggak bakalan ada orang yang rajin untuk ketemu bersih-bersih. Nggak diikuti dia, nggak patuh murid-muridnya. Orang dia ditangkap aja kabur murid-muridnya. Ketika kalian mengatakan Yesus itu adalah seorang penguasa, di mana dia pernah berkuasa? Kapan? Di mana? Kapan? Gitu loh. Tunjukkan datanya. Baru bisa dikatakan berkuasa. Gitu loh. Selamat sore. Sore, Julap Koli. Ibu Rifa. Iya, Pak. Di sini saya mau sampaikan ya. Tidak usahlah bahas-bahas agama. Agama itu terbawa keselamatan. Urus saja agama Rifa. Marzen urus saja agama Marzen. Iya. Nggak ada Kalau aku untungnya. nggak mau, apa kau? Nggak mau aku, kalau suka aku lah. Kau gak boleh ngatur. Kau urus celana dalam istrimu dulu jangan aku yang kau urus. Aku bukan binimu. Aku boleh yang kau atur. Kau atur binimu dulu. Ada nggak pakai celana dalam dia sekarang? Aku pula yang kau suruh. Aku pula yang kau atur. Kau suruh istrimu dulu pakai celana dalam itu. Aku ngatur. Oma, halo Bang Kamarian, agama apa Bang? Kristen, Mbak. Oke, tema saya Oten tidak selamat kata Yesus. Gimana pendapat abang tuh Bang? Ini di Di mana ayatnya? Itu tidak selamat. Halo? Bentar, kita dengarkan dulu. Si Yesus katanya mengembalikan keledai. Coba dengar apa ayat. Coba baca. Di Matius 21 ayat Matius 21 Siap-siap aku nungging ya. Siap-siap aku nungging ya. Di Matius berapa, Dek? Aku nungging nih kalau ada. Coba Matius 1, Matius 21. 21 ayat 1. Matius 21 ayat 1. Ayat 1 sampai 3. Sampai 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya padaku. Dan jikalau orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya." Iya, ini janji segera mengembalikan. Kalau ku bilang nanti kau balikin ya, kalau ku pinjam duit itu belum dibalikkan namanya, Dek. Ayo mak, kau ada. Udah siap-siap aku nungging tadi loh. Udah mau berdiri aku di sini menungging tadi. Tapi janji Tuhan bila aku mengembalikannya. Itu janji bukan berarti dikembalikan, Dek.
Itu janji belum dibalikin. Oh, udah siap aku nungging. Padahal si Eren udah siap-siap mau screenshot aku nungging tadi lo. Kau mengecewakan si Eren itu. Eren udah siap-siap mau lihat mau videokan aku nungging tadi tuh. Aduh Majang, itu janji deh. Itu janji dek, baru dijanjikan dek. Kalau aku bilang Eren pinjam duit kau 5 juta kau kasih sama aku, nanti aku kembalikannya. Apakah itu artinya sudah dikembalikan? Itu janji palsu kamu. Mana kita tahu kalau dia sudah mengembalikan? Ah, kan nggak tahu kau kan? Ngapain kau bilang udah dikembalikan? Kalau kau nggak tahu, paraka. Nggak jadi aku nungging nih. Baru aku mau nungging mantatin kalian ini nggak jadi gara-gara nggak ada ayatnya. Dadah aja Komar. Udahlah, tema kita adalah menurut Yesus yang tak selamat itu karesteng penyembah Yesus. Udah siap-siap nih menungging tadi kau. Nggak aku senang-senang aja nunggingin mantatin Oten. Senang kali aku bah. Boleh. Iya. Oten semangat kali kalian, rame kalian di sini kalau aku udah menungging ya. Senang kali kalian ketemu. Siap-siap kalian di bawah ambil popcorn ya. Unifa menungging katanya. Kalau bagiannya nungging suka kali bah Oten. Aduh, itu janji namanya. Nanti jatuh. Nggak usah bahas masalah pendunggingan Uni. Nggak usah itu yang kau bahas. Aku nggak jadi juga nungging, nggak ada ayatnya ya. Gitu, nggak ada ayatnya deh. Artinya ada kemungkinan bahwa Yesus telah mengingkari janjinya. Kenapa? Karena tidak ada tertulis bahwa dikembalikan keledai itu. Nah, itulah kenapa dia tak layak dikatakan berkuasa, dan pemilik penguasa tuh nggak layak pengen naik keledai. Nih ya, ini kita bandingkan marginnya. Nabi Muhammad aja mau naik kuda itu beli kuda. Ini Tuhan mau naik keledai ngambil punya orang. Yang lebih parah Marjen bukan cuman ngambil itu aja yang lebih parah. Yang lebih parahnya, udahlah orang disuruhnya ngambil, orang yang disuruhnya ngambil, orang bukan dia yang ngambil. Nggak mau dia dituduh mencuri, orang yang disuruhnya anak buahnya. Habis itu yang lebih parahnya lagi, diambilnya pula anaknya pun dibawa. Anaknya coba lah nyuri pun nggak tanggung-tanggung. Nah ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Ngapain lah diambil anaknya? Ya, cobalah kalau butuh kali pengen naik keledai, biarlah anaknya untuk orang yang punya. Kasihan lah dia, biar dibesarkan, nggak rugi-rugi kali dia. Ini anaknya pun dibawa. Mau diapain? Naik di atas kedua kaki, yang satu di kaki mamanya Tuhan, yang satu duduk di atas keledai yang satu. Sini aku tunjukkan ya. Nih, aku tunjukkan gambar kalian ya. Yesus naik 2 keledai ya. Ya. Nih. Nih ya. Makanya aku bilang, sudahlah ngambil keledai betina orang, diambilnya pula anaknya. Apalah. Nih ya. Ya. Nih, kisah Yesus nih ya. Nih, dia mengambil 2 ekor keledai. Pertanyaanku, dia mau naik di atas kedua keledai nggak? Kayak mana dia naik? Yang satu kakinya di sebelah yang anak, yang satu anak keledai. Kan nggak masuk akal gitu loh. Ngapain lah diambil anak keledai? Minimal bamaknya aja lah, tinggalin lah anaknya. Itu satu. Yang kedua adalah, lihat bagaimana lebih memalukan lagi adalah setelah dia mengambil keledai itu, lalu kemudian dia naik ke atas keledai itu pun dibantuin orang. Dibantuin, kau tahu dia dibantuin naik keledai? Tahu? Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik keledai berapa lah keledai tingginya itu? Nggak nyampe 1,5 meter keledai itu. Kecil kalinya keledai. Nabi ku naik kuda sendiri nggak minta bantu. Ini Tuhan naik keledai pun dibantuin. La ilaha illallah. Mau naik keledai ngambil punya orang, akunya penguasa. Coba. Apa ini ya? Yesus bilang yang dipandang hina itu yang dipilih Allah.
Berarti yang hina-hina inilah Kristen berarti nih. Berarti orang Kristen itu orang hina semua itu, karena dipilih Yesus. Ada. Dia pun ketawa, terkaget dia, mati aku ditampar uni katanya kan. Yang hina lah Kristen berarti. Berarti memang betul hina lah kalian itu ya. Hina lah kalian tuh. Hina kalian. Nisa kalian. Hina. Kalau kami enggak, Islam itu agama orang mulia. Hanya orang-orang mulia yang masuk surga di Islam. Loh. Kalau nggak mulia mana boleh jadi Islam? Kalau nggak mulia nggak bisa masuk surga. Harus mulia dulu. Bagaimana cara mulia? Beriman dan beramal soleh. Kalau kalian kan orang-orang hina semua kalian. Tapi kita cerita tapi kami mana pernah bilang mau jatuh. Apa? Mau tapi kami mana pernah bilang mau goyang iman kami. Nggak bergoyang imanmu di gereja kok goyang tiap hari. Kau bilang nggak bergoyang imanmu di gereja kok bergoyang tiap hari. Dikasih ilmu menolak, dikasih tua mabok. Dikasih kesempatan waras menolak, dikasih babi makan. Nggak goyang imannya, tapi ngamuk-ngamuk, ngaco-ngaco di bawah. Gua ngomong-ngomong jorok di bawah. Dikasih ilmu nolak, dikasih babi makan, dikasih biawak ditelan sama kalian bulat-bulat yang enggak kalian nih. Kalian apa pula yang mau kalian banggakan dari diri kalian? Kalian adalah orang hina yang dipilih Yesus. Kalian kan orang hina yang dipilih Yesus. Kan gitu tadi kan? Kalian orang hina yang dipilih Yesus. Hina. Hina. Hina kau. Makan aku dulu ya. Dek, makan dulu. Udah makan kok, Dek? Udah makan kok, Dek? Dek, udah makan kok, Dek? Kau mentang-mentang anak Tuhan gak makan-makan kau ya? Mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan mau puasa kau 40 hari. Habis puasa kau dicobai iblis. Ya. Habis itu kau bangkit dari hari ketiga makan kau minta nasi goreng orang. Minimal makan usaha sendiri woi. Ini makan dan ngambil punya orang, keledai orang pun diambil. Bilang pula berkuasa yang enggak aja. Jangan kayak gitu malas aku. Aku makan dulu ya Martin ya. Kau tanya aja sudah Martin. Tanya sudah biar Uni jawab kalau ada yang kau tanyakan. Oke, Uni jawab insya Allah. Oke lah. Makan. Baru 76 ban. Ada 50 santriwati niat cari ilmu agama, ternyata dapat ilmu bunbul. 50 orang gak tanggung-tanggung. Terkejut kau kan? Terkejut kau kan kalau ada kiai yang mencabuli 50 orang kan? Pantas kau terkejut karena sudah 70 tahun kita merdeka, baru itu kejadian yang paling mengerikan. Kenapa kau gak terkejut kalau di gereja lubang dubur anak dipakai pendeta? Karena kau pun korbannya, udah biasa. Di gereja pelakunya 300 orang, korbannya ratusan ribu. Makanya kalau ada pendeta mencabuli kita nggak kaget lagi, dah biasa pun. Setiap umat Kristen pasti ada satu keluarganya yang pernah ditusbol lubang duburnya. Kaget kalian kan? hampir 80 tahun kita merdeka, baru ini kita dengarkan kiai mencabuli 50 santri kan? Ngeri kan? Nggak pernah kan terjadi selama ini kan? Ngeri kan, Bah? Kenapa kalian nggak kaget kalau pendeta yang melubangi dubur anak kecil? Karena udah biasa. Itu kelakuan kalian udah doyan. Kalian pun korbannya. Makanya 200.000, 300.000 korban jiwanya, mak. Itu memang yang kutanya, ketika itu pendeta mencabuli anak-anak kecil di gereja, Tuhan kalian yang turun itu kemana? Kemana Roh Kudus? Kemana Roh Kudus? Hah? Kemana Roh Kudus? Ikut Roh Kudus kalian menikmati. Oh iya ya, kan dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18 dan 19 adalah kasih karunia Tuhan kalau kalian semakin tersiksa. Berarti memang sengaja Tuhan kalian gitu ya. Semakin tersiksa hamba Tuhan. Aku suka karena aku juga dulu waktu disiksa menikmatinya. Itu. Memang mesti mau begitu. Memang mesti mau begitu. Coba baca dek, Martin, kau baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18 dan 19. Kau baca sudah?
Kalau kita mau senang saja, berarti kita sudah Akan menerima betul bagian ku kita bilang di kan. dunia. Berarti memang Tuhannya yang sengaja membuat anak kecil itu menderita karena saking kasihnya Tuhan. Sebab adalah kasih Ya, karunia ketika kami kamu terima. merasakan. Betul, ternyata emang biawa agama ini. Betul, ini ku bacakan kalian ya. Kami memang Dalam- begitu. memang kayak gitu dia. Berarti anak-anak bocil yang ditusuk lubang duburnya itu memang Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menghendaki. Iya, makanya kenapa orang bilang di Iya katanya. orang timur di tempat-tempat lain orang miskin semua, apa? Orang miskin. Memang semua. miskin semua kalian. Iya. Di Burundi itu negara termiskin. Di Burundi itu negara termiskin, Kristen itu semuanya. Kalau ada orang Kristen yang kaya, pastikan dia nggak taat beribadah itu, nggak beritaat itu. Tapi Kalau yang kenapa taat ya beribadah, orang-orang- miskin rata-rata itu. Tapi kenapa Amerika sama Israel kaya? Kalau bicara tuh jaga mulut sih ke. Apa yang ku jaga siapa? Si Kristen ini yang bilang kalau orang Kristen miskin-miskin katanya. Kok ngamuk-ngamuk kau? Kawanmu yang bilang, dia yang bilang kalau semakin taat kepada Tuhan semakin miskin kalian katanya. Contohnya Yesus kan miskin. Betul orang sembahyang, orang betul beragama, bicaranya bukan macam itu. Loh, saya jujur Yesus miskin itu kata Matthew Henry. Oh, kau nggak tahu nih, kutunjukkan kau ayatnya ya. Ya, aku tunjukkan Iya. ayatnya ya. Itu ajaran itu pikiran kamu, itu pikiran kamu seperti Betul itu. kan, Martin? Tapi ajaran bukan macam itu. Ya udah, wah, mati kau Martin, dihajar kau sama Oten. Dah, beginilah. Martin, kau dihajar Oten Martin. Tengok ya. Bicaranya itu macam apa saja. Dah, bukan Apa? begini, Bang. Yang bilang Tuhan kau miskin bukan aku. Nih, tengok ya. Martin, aku ajarkan kawan dulu kalau nih. Penjelasan itu buat orang masuk Nih. akal. Iya, ini penjelasannya. Yang mengatakan Yesus miskin itu bukan saya, Bang. Yang mengatakan Yesus miskin itu Filipi pasal 2 nomor 6. Abang lihat tafsiran catatannya nih ya. Tafsiran catatannya menurut Matthew Henry, salah satu penafsir kitab Abang. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu miskin. Ini kita tunjukin ya. Nih, jangan marah-marah lah, Bang. Takut pula aku, Bang. Lagi pula Abang mentang-mentang Tuhan ada dalam diri Abang, ngamuk-ngamuk Abang di sini. Sebenarnya aku nggak takut sih, tapi takut juga sih Tuhan. Kalian 3 soalnya, bentar ya. Cari di halaman miskin. Menurut Sabar dulu. Nah, itu bukan mak. Berarti kau bilang Yesus mak lampir berarti. Kau bilang Apa Yesus yang mak mak lampir. lampir itu? Nih, kau tengok nih, kau baca nih. Ya. tidak paham. Iya, kau baca ini. Seluruh hidupnya, kau baca dulu, jangan ngamuk-ngamuk. Kau kesurupan Roh Kudus kayak gini rupanya bentuknya. Wah, ngeri kali Roh Kudus kalian ya. Tengok nih. Nih ya, kau tengok nih. Nah, nih ya, ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah. Nah, hina, miskin, hina, miskin, dan nista. Apalagi kau Nah, memahami itu. hina, miskin, nista, hina, miskin, nista, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat. Kok ngamuk-ngamuk dia? Kok ngamuk-ngamuk kau? Lucu kau, ngamuk kau, lucu pula kau. Yang mengatakan miskin Tuhanmu mati Henry, kok aku pula yang kemarah-marah ini? Aneh kau. Tapi begini, aku terima semua itu. Terima yang kau Martin. yang- Martin ini jujur nih. Martin, berarti betul kan orang Kristen itu miskin-miskin kalau taat kan Martin? Ya, memang. Hah? Iya. Tetapi begini. Miskin-miskin kalian. Tetapi Tuhan bilang begini, yang dipandang rendah itu yang akan ditinggikan. Itu aku bilang. Tetapi yang Kristen dipandang semua Kristen hina kan Martin? iya, Hina kalian hina. itu tapi itu yang akan menerima upahnya di Martin, atas. coba kau berkhotbah dulu kepada orang Kristen yang tidak terima Martin. Uni mau makan dulu ya. Aku kasihan kali sama orang Kristen tadi ngamuk-ngamuk. Coba Nah, kau kalau aku itu terima deh. semua. Aku itu terima Berkhotbah kau semua deh. itu. Ya kau khotbah kau dulu. Aku lagi makan. Tetapi kita tidak boleh meninggikan diri, harus merendahkan diri. Walaupun kita punya, kepala bilang aku punya. Tetapi kalau kita bilang kita, tingginya aku begini, itu yang akan direndahkan. Sebab yang ditinggikan itu akan direndahkan. Kalau yang direndahkan itu yang akan ditinggikan.
Berarti Martin kalau kita punya nggak boleh ngaku punya. Iya, macam aku punya. Wah, artinya- disuruh bohong sama Yesus berarti ya? Disuruh bohong berarti nggak punya, ngakunya nggak punya, tapi ngakunya nggak punya. Mak, ngeri kali Yesus ngajar bohong. Artinya Ya. bilang begini. Bersyukurlah apa yang kita punya, tapi jangan menceritakan kepada orang. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, yang apa yang kita tidak punya. Oh, ini bagus nih, ini ajaran bagus nih. Harus bersyukur ya Martin ya dengan apa yang kita punya ya. Ya, harus bersyukur. Tapi kalau kita nggak punya terus ngambil punya orang, boleh bersyukur. Itu ndak boleh, berdosa. Yesus. Lanjut Martin, lanjut Marjen. Marjen seru Marjen. Oh, itu Uniri Pak Pimeransan bilang mengambil keledai. Itu enggak, tapi dia kan bilang segera mengembalikan. Kalau kita ngambil punya orang, walaupun nanti dikembalikan tanpa izin orang itu mencuri atau minjam. Artinya itu mau dikatakan tapi dipinjam. Ini kan dikatakan pinjam. Jadi betul Tuhan minjam keledai orang. Tapi itu kita tidak tahu sebab kenapa Tuhan pun dia pun tahu bahwa di sana ada keledai. Nah, iya kenapa harus keledai orang itu yang diambilnya? Orang kaya nggak itu yang diambilnya itu? Kalau orang kaya nggak apa-apa lah. Kasiannya kita orang miskin pula yang diambilnya. Coba. Mungkin dia kaya. Kadang sedih aku nengok Yesus nih. Yesus nih kenapa sih? Apalah hom pimpa alaihom gambreng terciptalah satu keledai jum. Kan bisa dia bikin sendiri gitu kan? Kenapa ngambil punya orang gitu loh? Kasihan kita sama orang itu. Mana tahu keledai itu adalah susah payah dia besarkan keledai dari kecil ditimang-timang. Timang keledaiku sayang, diambil sama Tuhan. Harusnya Tuhan ngasih bukan ngambil, Marjen. Tuhan itu memberi bukan malah mengambil. Ya. Namanya bilang kita ambil yang terbaik saja. Ya tepuk tangan buat Marjen dulu ya, tepuk tangan ini baik aneh ya. Halo Teos, apa kabar Dek? Udah makan Dek? Belum sayang. Belum sayang katanya sama aku. Memang makanya. Majang. Buka kamera kalian berdua dulu. Aku buka kamera, kalian nggak buka kamera biawak. Buka kamera kalian. Siapa biawak? Berarti kamu biawak wanita. Biawak itu panggilan sayang buat kalian. Biawak itu artinya adalah baby awak, artinya kan kesayanganku artinya itu. Biawak itu kan artinya babyku kan. Awak itu kan artinya kan orang Minang kan aku. Baby itu artinya sayang. Berarti kalau aku panggil biawak artinya baby awak. Gitu, kesayanganku artinya panggilan sayang buat kalian itu. Nah, coba buka kameramu biawak. Makan biawak. Makan apa biawak? Sayang kan? Makan apa biawak? Makan mie goreng sayang. Wow. Jangan dimakan sama gelas-gelasnya. Nah. Enggak lah. Silakan, gimana pendapat kau? Kristen nggak selamat? Ya, Kristen itu pasti harus selamat. Kok bisa pemakan biawak selamat? Ya, Kok ini di mana ada musik? Marjen, sirup Marjen di mute dulu ya, sirup Marjen ya. jadi itu turunkan biasanya sudah. Emang ngomong. Namamu aja Teos Kakalau, kau ngaku Tuhan kau ya? Mana bapakmu kemarin yang ngamuk-ngamuk itu, ha? Biar kelumat lubang hidungnya. Masih dendam dia nih. Bukan dendam. Bapakmu aneh, bapakmu itu ya? Bapakmu itu? Abangku. Wah, abangmu. Suruh abangmu pakai skincare dulu, kayak berhala mukanya, serius. Takut aku. Dendam. Jangan. Bukan, takut aku kayak berhala, beda nanti kan. Enggak teringat Edis aku teringat Edis kan mukanya kayak berhala kan. Udah. Sekarang gimana nih? Silakan. Kami dalam Kristen tidak ada menyembah berhala.
Yesus itu berhala. Nanti kalau Yesus dibangkitkan di Yom Kippur, dia lari tunggang-langgang nggak pakai celana itu. Udah kutanya dulu. Kenapa kamu bisa percaya kalau apa yang membuat kau yakin kalau kau selamat? Kau aja pemakan babi, coba jelaskan. Karena dalam kitab Yesaya dikatakan pemakan babi dan juga tikus akan dimusnahkan. Hah? Keselamatan. Apa? Apalah kata kau ini? Gimana? Kenapa kau percaya kau selamat? Ya selamat kalau saya berbuat baik. Kalau berbuat dosa pasti saya tidak selamat. Oh, jadi kalau jadi Kristen itu wajib berbuat baik ya? Iya wajib itu. Bagaimana berbuat baik menurut Yesus kayak mana? Cara berbuat baik menurut Yesus kayak mana coba? Ya. Cara berbuat baik menurut Yesus kayak mana? Pak Yesus bilang begini, yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya berarti yang keluar dari mulut yang najiskan. Kalau yang masuk enggak? Kalau kau masukkan tai ke dalam mulutmu, najis nggak itu? Oh itu kalau tai mana boleh tuh? Kan yang masuk. Salam Caca naik Ca. Bentar Caca naik dek. Dek bantu dulu nih dek, bentar dek. Bentar sama adekku dulu, ngobrol sama adekku kaliannya, aku makan dulu lah. Aku lapar. Dek, tolong dek. Sebab begini kan, makanan hanya masuk di dalam perut lalu dibuang. Tetapi perkataan itu macam kita cakap Biar dia ngomong begini sama orang, mana kita orang ngomong sama ngomong sama Bunda Gembili dulu. Ini Bunda Gembala, ini Bunda Gembili ya. Coba kalian ngomong sama Caca dulu soalnya. Oh di dia jalan di dek. motor tuh mana? Oh lagi di jalan. Ya. Ya udah santai dah Caca nggak apa-apa. Iya. Sampai Apa, Dek? Caca sampai di rumah ini Caca lagi kejar si Teo sini si Teo. Iya. Caca Cewek kayak itu. ini. Teman-teman 677 mata memandang, minta tolong dikencengin tap layarnya, di share, di posting ulang. Yang belum follow Uni di follow teman-teman. Oke lah Uni, nanti malam baru naik lagi lah. Aku pamit dulu. Oke, thank you so much. Siap, Marjen, sirup Marjen. Oke. Ya, shalom. Sehat-sehat kau ya, Dek. Oke, siap. Ya, tema kita Oten tidak selamat. Itu tema kita ya. Silakan yang mau bahas tema ini silakan. Halo Nal. Ya kayak mana Theo? Coba kau jelaskan kenapa kau yakin kalau kau selamat? Siapa yang ngasih tahu kau selamat? Coba siapa yang mengatakan kalau kau selamat? Berbuat kesalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam diri pastilah tidak selamat. Kalau saya berbuat dosa, saya tidak selamat. Ya siap. Iya, di mana tertulis kalau kau Dalam satu hari itu pastilah kita berbuat dosa itu ada. Tidak mungkin. Jadi kenapa kau bisa yakin selamat? Ya. Kenapa kau yakin kau bisa selamat? Semua itu tergantung dari di sini, Mbak, di sini. Ini. Apa itu? Apa? Kenapa? Coba kau jawab. Hati kita. Ya aku tanya dulu, kalau seandainya si Caca ini tidak percaya Tuhan mau mati di salib, tapi dia orang baik, masuk surga nggak? Ya. Kalau dia nggak percaya Yesus disalib, tapi dia berbuat baik, masuk surga nggak dia? Iya, masuk surga lah. Oh, masuk surga Kak Caca deh. Dia nggak usah. Berarti Kristen ini betul-betul nggak menyelamatkan sama sekali ya. Betul, masuk surga kalau Jadi perbuatan baik. nggak apa-apa lah nggak jadi Kristen ya. Ya. Nggak apa-apa lah nggak jadi Kristen ya. Nggak perlu jadi Kristen kan? Nggak perlu jadi Islam pun tetap. Cuma tergantung. Oh nggak dari- bisa. Kalau di Islam harus jadi Islam. Nggak ada ceritanya cuma hati-hati aja. Mau kamu belajar di manapun, kalau perbuatanmu tidak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu kamu tidak akan selamat. Iya di agamamu kan nggak butuh agama kan kalian? Itu di agamamu. Kalau di Islam itu nggak bisa. Kau harus masuk Islam dulu, baru kau bisa selamat. Kalau nggak, kau masuk api neraka, jadi bahan bakar api neraka. Loh kok nggak ada? Lucu kau ajaran Islam kayak gitu. Itu ajaran Islam. Inna dinna indallahil Islam tuh. Kalau di agama kau kan nggak perlu jadi Kristen. Kristen itu bukan agama, sekte.
ya kan? Yang penting kalian berbuat baik aja. Mau makan biawak kayak Ajaran Islam itu punya kesesatan itu banyak itu. yang mana coba? Yang mana sesat? Islam nyembah orang nggak? Islam nyembah orang nggak? Tidak, tapi batu. Kau nyembah orang sesat. Coba kau tunjukkan ayat kalau orang Islam menyembah batu. Coba kau tunjuk kalau Tuhan kau orang yang disembah itu dalilnya ada. Kristen itu bukan cuma nyembah orang, animisme juga menyembah roh. Coba kau tunjukkan ada di dalam ayat Quran dan hadis kalau umat Islam menyembah batu. Kalau Kristen menyembah batu ada karena Yesus adalah batu penjuru yang dibuang. Kalian itu bukan cuma nyembah batu. Masih mending kalian kalau mau nyembah batu. Tuhan kalian aja takut sama batu. Coba lebih kuat batu dibanding Tuhan kalian. Tuhan kalian jadi kejar-kejar batu kabur. Coba mana ada tertulis kalau Islam diperintahkan menyembah batu? Kalau Tuhan dikejar batu ada. Iya, itu tidak ada kan. Itu tepat ajaran-ajaran siapa tuh? Nabi Ya Muhammad. mana tertulis kalau kami diperintahkan nyembah batu? Coba. Tidak ada kalau dalam Al-Quran tidak. Ya sudah kau fitnah mengatakan kami nyembah batu, berarti nggak ada. Jangan fitnah. Nyatanya kesana itu untuk apa itu Mbak? Masa saya pengen Kesana itu tahu. untuk berhaji. Kesana untuk berhaji. Kan udah aku tunjukkan sama kau kemarin ada perintah haji dalam Quran. Ya kayak begini kan mencium tuh seperti apa? Berarti kau bilang setiap mencium itu menyembah. Berarti kalau mama kau dicium bapak kau berarti nyembah mama kau dia. Ajaran manusia kan. Berarti kalau bapak kau nyium mama kau berarti bapak kau nyembah mamamu. Berarti bapak kau kalau nyium mamamu berarti dia nyembah mamamu berarti. Manusia. Ya kayak begini Kalau di ajarannya datang dari manusia yang ada rasul nggak apa-apa. Semua ajaran itu datangnya dari manusia, tapi manusianya itu nabi bukan. Kalau iblis yang mengaku sebagai Tuhan ngajarin seorang manusia aku rasul, itu Paulus satu. Aneh kau dek. Kalau kau bilang mencium itu sama dengan menyembah, besok kau nyium bini kau nyembah bini kau berarti. Wajar kau bingung, Tuhan kau aja manusia gimana nggak bingung kau dek? kencing saja ini harus pakai cara-caranya. Apa? Ya, kencing saja ini. Ya iyalah, masa kencing kayak anjing? Aneh ini. Dia bilang masa kencing harus kayak manusia? Kau kencing kayak anjing. Parah ini Kristen ini. Kencingin. Tahu nggak? Di dalam Islam itu kencing kayak manusia karena kami manusia. Kau kan kencing kayak anjing. Parah Kristen nih. Kencing aja pun kayak anjing. Parah kalian ini. Sambil berdiri angkat kaki sebelah. Ya. Kalian kalau kencing itu kalau angkat kaki sebelah kayak anjing boleh? Parah kali. Memang aneh Kristen ya. Kita diajarkan kencing seperti manusia, dia kaget. Kitabnya diajarkan bawa sekop kalau berak, nggak kaget dia. Sini kutunjukkan kau ya. Ini kutunjukkan kau kitab kau ya. Kau dalam kitab perjanjian lama, Tuhan perjanjian lama bukan cuma ngajarin cebok. Memang nggak ada ajaran cebok, tapi yang ada adalah memperlakukan tai diajarkan kau. Bawa sekop kata Tuhan kau nih. Bawa sekop kau nih. Ulangan 23 nomor 13. Ini baru ketawa kita. Kucing nggak diajarin bisa menimbun kotorannya. Kenapa orang Yahudi diajarkan sama Tuhan perjanjian lama ini bawa sekop coba? Nimbun tai coba. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu. Kucing aja nggak perlu diajarin bisa menggali lubang buat nimbun tai. Kenapa orang Yahudi diajarin sama Tuhan kau? Tuhan kau ada apa ini? Masalah pertaian pun dibahas. Ya kan waktu itu kan Giliran percebokan kok. Kalau giliran cebok kok sibuk. Kan waktu itu Giliran kan nggak ada cebok kok toilet, sibuk. kan? Mesti zaman-zaman itu waktu zaman Ibrahim itu ada toilet itu. Iya, sejak kapan kucing berak di toilet? Kucing aja ngerti cara menimbun tai, nggak perlu diajarin. Memperlakukan berak diajarin dalam kitabmu. Memperlakukan lubang duburmu nggak diajarin sama Tuhanmu kan? Lebih penting berakmu daripada lubang duburmu kan? Iya, lebih penting berakmu daripada lubang duburmu sama Tuhanmu. Karena cara menimbun tai diajarkan Tuhanmu. Cara nimbun orang diajarkan nggak sama Tuhanmu? Nggak ada. Tai lebih berharga daripada orang dalam agamamu. Terlalu banyak batu. Cara menguburkan manusia Tuhan kau ajarkan nggak? 3 rakaat
Ada, iya kami manusia. Sekarang ku tanya, ada nggak Tuhan kau ajarkan cara menimbun orang? Nggak ada. Cara nimbun tai ada aturannya. Jadi menurut agamamu ini, agama Tuhanmu, tai lebih berharga daripada manusia. Ya, tahu kau Teos? Cara menimbun diajarkan dalam agamamu. Cara menimbun orang mati, mama kau sudah mati, bisa nggak diajarkan nggak dalam agamamu? Enggak, kata Yesus biarkan orang mati menimbun orang mati. Ada nggak di dalam agamamu Tuhanmu yang bernama Yesus mengajarkan cara menguburkan orang mati? Enggak, kata Yesus biarkan orang mati mengubur orang mati. Di dalam kitabmu orang mati menguburkan orang mati. Kau baca ayatmu dulu. Berak diajarkan caranya menimbun yang baik dan benar. Kucing aja nggak perlu diajarkan, bisa nimbun pakai cakarnya. Tuhan kau bawa sekop. Artinya secara tidak langsung Teos, menurut Tuhanmu tai lebih berharga daripada kau, Dek. Serius, Dek, tai lebih berharga daripada kau. Karena Tuhanmu mengajarkan loh di dalam kitab Ulangan nih, pantat ayam. bukan kayak pantat ayam. Saya lagi ngajarin kau, tai lebih berharga daripada kalian. Ini ayatnya nih, Ulangan pasal 20, Ulangan pasal 2 ingat, Ulangan pasal 23 nomor 13. Tuhanmu mengajarkan untuk menimbun tai. Pertanyaanku, ada nggak Tuhanmu mengajarkan nimbun mayat mamamu? Nggak ada, karena tai lebih berharga daripada keluargamu. Bahkan ketika ada orang mau menimbun keluarganya, apa kata Encus, kata Yesus, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Makanya kau tanya Yesus, kenapa Yesus bilang begitu nih? Ku tunjukkan kau ayatnya. Aduh, mau nggak tahu deh kitabnya sini loh. Yesus yang ngajarin, ya, biarkan orang mati mengurus orang mati. Nih, mama kau kalau meninggal, Dek, nyawa dia sendiri. Mama kau kalau meninggal sesama mayat nguburin, Dek. Nih, Lukas pasal 9 nomor 60. Iya. Lukas pasal 9 nomor 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Besok kalau kau mati, mayat yang menguburkan kau. Terus. Baca terus. Kau baca sendiri lah, aku pula untuk kau baca. Sibuk kali aku baca kitab kau yang baca. Kau takut baca kitab, kau takut nengok kau aja aku nggak takut. Nengok kau baru aku takut. Saja satu kalimat yang mereka putar, kalau kau bisa ngejadi nggak apa-apa. Itu saja yang dibahas. Enggak banyak kerja kamu. 80% tidak bisa baca Al-Quran, 90% tidak tahu hadis, 100% tahu baca kitabnya orang. Kami umat Islam dari kecil aja udah hafal Al-Quran. Kalau seandainya ada yang nggak hafal Quran, bukan berarti salah agamanya, salah orangnya. Mana datanya? Mana datanya? Kau tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Mana? Kalian satu pun nggak ada yang tahu kitab kalian, padahal bahasa Indonesia. Kau semua Kristen nggak tahu kitabnya, padahal bahasa Indonesia. Kalau ada orang Islam yang nggak tahu baca Quran, wajarlah, itu bahasa Arab. Kau Kristen bahasa Indonesia, kitab kau Pak, kau pun salah. Kenyataannya begitu, 80% tahu baca Al-Quran. Iya, kau tunjukkan datanya. Kalau seandainya ada orang Islam yang nggak bisa baca Quran, salah Qurannya, salah orangnya. Kau Kristen, kitab kau bahasa Indonesia, semua nggak tahu kalian, giliran ditunjukkan ayat, kejam kalian semuanya. Kutanya sama kau ya, Kristen ini kan punya Roh Kudus dalam dirinya. Kok otak kalian kalau nggak jauh-jauh dari cipok-cipok, kalau nggak dari selangkangan, otak kalian kenapa mesum kali? Kan aku bilang, dengar ya, di dalam kitab kau, orang mati menguburkan orang mati, artinya apa? Mama kau kalau mati, mayat yang menguburkan. Nah, itu kau bahas itu. Orang mati itu. Kalian yang mendoakan orang mati bangkai ini. Bagaimana Tuhan kau didoakan? Tuhan kau yang katanya pernah mati jadi bangkai, berarti kau Tuhan. Tuhan kau pernah jadi bangkai nggak? Tuhan kau pernah jadi bangkai? Ya. Tuhan kau pernah jadi bangkai? Pernah nggak jadi bangkai? Pernah nggak jadi bangkai? Berarti kau menyembah mantan bangkai. Berarti Tuhan kau mantan bangkai, Tuhan kau. Berarti Tuhan kau mantan bangkai, Tuhan kau mantan bangkai. Kau akui dulu, waktu Tuhan kau 3 hari dia jadi bangkai nggak? Waktu Tuhan kau 3 hari mati jadi bangkai nggak?
Mantan bangkai Tuhan. Tuhan kau waktu mati 3 hari jadi bangkai nggak? Mantan bangkai Tuhan. Tuhan kok mantan bangkai. Tuhan kok jadi bangkai. Ujung-ujung kau menghujat. Kenapa? Agama kau penuh aib. Kubongkarkan menghujat kau. Kalau kau bilang Nabi Muhammad itu bangkai, berarti mama kau, bapak kau, ibunya si Yesus pun juga bangkai. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.